イストワール我がギルド最高機密これなら絶対にナツさんに勝てると思うんだ。スティング君こそ最強のドラゴンスレイヤーですよ。はい。 Oke guys, di part sebelumnya akhirnya Fairytail bisa mengalahkan ribuan ora-ora geng dan menghentikan jam tanpa batas serta juga menyelamatkan sang blonde Lucy. Dan sekarang kita udah masuk ke season 6 dari anime kesayangan kita ini. Bakal ada kejutan kayak apa lagi nih nantinya di Fairytail dan musuh seberbahaya apa lagi yang meski dihadapi Fairytail. Ini dia alur cerita anime Fairytail part 36. Terobos aja lah kuy. Setelah kejadian kemarin, kini keadaan sudah jadi baik kembali di Zentopia. Uskup Agung mengundang para kardinal dan jemaat gereja serta Makau dan Wakaba untuk menghadiri pertemuan akbar yang akan diadakan sekaligus acara yang bisa dibilang sebagai pengakuan dosa oleh Uskup Agung. Dan di Guild Fairytail, para anggota Legion Cop meminta maaf sedalam-dalamnya atas apa yang terjadi kepada seluruh anggota Fairytail. Tentu saja, orang-orang di sana sudah memaafkan mereka karena mengerti situasi yang dialami oleh Legion Cop. Setelahnya mereka pun berpesta bersama. 今回は勝つぜよつまりくっつかないで。酸っぱい君マジさ僕たちもね Di luar kita dapat melihat Koko yang meminta maaf kepada Lily karena pernah berkata kasar kepadanya sebelum Samuel datang ke sana dan memintanya untuk bertanding kembali bersama Lily. 一度くらい任したかったんだけどね。 Di dalam Guild Byro dan Gildat berbincang sejenak mengenai apa yang sudah terjadi di antara mereka saat di Zontopia. Byro yang melihat kerendahan hati Gildat mengatakan bahwa dunia sungguh sangatlah luas. Gildat merespon dengan tawa sambil berkata saat itu dia hanya sedang beruntung saat menang dari Byro. Di sore harinya Legion Cop pun berpamitan. Rupanya kedatangan mereka ke Guild Fairytail adalah salam perpisahan juga dari mereka. Mereka akan melakukan misi panjang untuk mengumpulkan kembali bagian-bagian jam tanpa batas di seluruh dunia untuk disegel nantinya. Misi itu adalah misi yang akan mereka emban seumur hidup atas perintah Uskup Agung. Di tengah ucapan perpisahan itu, Natsu dengan iseng menyuruh Byro untuk tersenyum karena selama ini dirinya tidak pernah melihat Byro tersenyum sekalipun. Beralih kepada dua orang yang tengah duduk di suatu tempat dan sempat membicarakan tentang kepulangan anggota utama Fairytail setelah 7 tahun menghilang. Di saat pembicaraan tentang bagaimana dulu mereka mengidolakan Natsu dan Gajel, keduanya menyerang balik ke arah seorang pemanah yang baru sadar bahwa mereka adalah anggota dari Guild Sabertooth yang dijuluki Naga Kembar. Mereka adalah Sting dan Rock, sang Dragon Slayer naga bayangan. 火竜や鉄竜、天竜にだって負けませんね。これなら絶対にナツさんに勝てると思うんだ。スティング君こそ最強のドラゴンスレイヤーですよ。はい。 Kembali ke Guild Fairytail yang kini tengah membicarakan tentang Sabertooth yang menduduki peringkat pertama sebagai guild terkuat dan Fairytail yang sekarang anjlok ke posisi terbawah. Tapi hal itu tentunya tidak menyurutkan semangat Natsu yang merasa akan seru jika Fairytail berjuang lagi dari nol. Sementara itu Gildat dan Makarov tengah berjalan kembali ke bangunan guild lama mereka yang sudah dijual. Makarov tentunya berniat membeli bangunan itu lagi saat Fairytail sudah mendapatkan uang yang cukup. Setelah berjalan menuju ke jalan rahasia di bawah tanah, Makarov menunjukkan sesuatu yang menjadi rahasia turun-temurun Fairytail dan hanya kandidat master terpilih yang akan mengetahuinya. Keesokan harinya Lucy dan Wendy terlihat tengah bersantai selagi Natsu mengeluhkan Happy yang tidak mau membantunya menyapu halaman. Di tengah itu semua, Max menghampiri Natsu untuk mengajaknya berduel dan menunjukkan kemampuannya selama 7 tahun terakhir. Tentu hal itu disambut semangat oleh Natsu. 7年前とは違うぜ。サンドウォール。
Melihat kekuatan Natsu yang besar akhirnya membuat Max menyerah. Natsu pun tertawa sebelum akhirnya tepar begitu saja karena mengeluarkan kemampuan sihir yang begitu banyak. Melihat itu, Grey, Lucy, dan Wendy jadi merasa bahwa kemampuan mereka memang sama sekali tidak berkembang sejak terperangkap dalam Tenjirojima. Atas saran Lucy, Natsu dan yang lainnya pergi untuk bertemu Polusika untuk meminta ramuan yang dapat membuat mereka kuat secara instan. Tentu saja kedatangan mereka disambut dengan usiran Polusika yang membawa sapu untuk menyabet mereka semua. Di saat mereka berhasil kabur Natsu, Grey, Lucy, dan para kucing dikejutkan dengan Wendy yang mendadak menangis. Wendy menangis karena aroma tubuh dan suara Polusika sama persis dengan Grandini sang naga langit yang mengasuh Wendy. Di tengah kebingungan mereka, Polusika pun datang dan menjelaskan semuanya. Akhirnya terungkaplah bahwa Polusika sebenarnya manusia dari Edolas dan adalah Grandini versi Edolas. Meski tidak pernah bertemu, Polusika sesekali seperti bisa berbicara dengan Grandini melalui telepati. Setelahnya Polusika menyerahkan sebuah buku yang berisikan petunjuk dari Grandini agar Wendy bisa menguasai dua sihir naga langit, yaitu Milky Way dan Bruce Skydrill. Wendy pun mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas bantuan dari Polusika. Kembali ke Guild Fairy Tail di mana Makarov hendak mengumumkan Gildat sebagai Master Fairy Tail selanjutnya menggantikan Makau. Tapi yang muncul malah Mirigen yang selanjutnya memberikan surat yang dititipkan Gildat untuk Makarov dan Kana. まあけどせっかくだから5代目としての仕事をふてる。気が向いたら帰るつもりだ。それまで元気でな。 Setelahnya di saat Natsu dan kawan-kawan tiba di guild, para anggota di sana membicarakan tentang diadakannya turnamen besar sihir yang digelar setiap tahun untuk menjadi penentu peringkat guild terkuat se-Fiore. Para anggota lain tak mau ikut lagi karena merasa Fairy Tail hanya akan berakhir di peringkat terbawah lagi. Tapi Romeo sangat menggebu-gebu untuk mengajak Natsu dan yang lain ikut turnamen. Akhirnya Fairy Tail diputuskan mengikuti turnamen besar sihir kembali setelah Makarov sangat tergiur dengan hadiah 30 juta jewel. Mereka pun mulai latihan dalam waktu 3 bulan sebelum turnamen diadakan. Tim pun terbagi-bagi dan sebagian besar anggota Fairy Tail memilih berlatih di pantai. Setelah puas bermain-main, mereka pun kembali berlatih dengan serius untuk mengejar ketinggalan selama 7 tahun ini. Di sela-sela latihannya, Lucy sempat kembali kepikiran soal teori satu sihir yang dikatakan oleh Hades dulu. Lucy mengingat mendiang ibunya yang pernah mengatakan itu dan menurut ibunya, teori satu sihir adalah sihir sebenarnya terlahir dari perasaan cinta. Di hari kedua pelatihan, mendadak Virgo datang dengan sendirinya dari dunia arwah untuk memberitahukan adanya bahaya keruntuhan di dunia arwah. Tentunya para anggota Fairy Tail tidak bisa tinggal diam begitu saja dan setuju untuk ikut ke dunia arwah. Rupanya, semua itu hanyalah karangan Raja Arwah dan arwah zodiak lainnya. Sebagai kejutan bagi anggota Fairy Tail yang sudah kembali setelah 7 tahun menghilang bersama Tenrojima, mereka pun berpesta ria sampai membuat Lucy terharu dan mengenang kembali keluarganya. どこができたかい？いえ、それにしても不思議なところだよな。なんだこの食い物。 Sementara itu terjadi seluruh guild di Fairway sudah bersiap untuk berpartisipasi. Mulai dari Lamia Scale, Blue Pegasus Sabertooth dan kejutan datang dari guild Reventail yang juga berpartisipasi. Masih ingat kan? Nama Reventail pernah disinggung Makarov dan Gajah, tapi bukannya itu guild kegelapan ya? Kembali ke anggota Fairy Tail yang tentu saja jadi murung setelahnya, karena sekarang mereka sudah tidak bisa mengejar ketertinggalan kemampuan mereka selama ini. Di saat seperti itu mendadak seekor burung menghampiri mereka yang kakinya terdapat sebuah pesan untuk datang ke jembatan rusak di atas bukit terdekat. Meski dipenuhi rasa curiga, Natsu dan yang lainnya tetap datang ke sana. Cara ajaib jembatan rusak itu kembali bagus seperti semula seakan dikembalikan kepada masa jembatan itu masih berfungsi. Setelah mereka semua menyeberangi bukit lewat jembatan itu, datanglah sosok 3 orang berjubah di hadapan mereka dan membuat Natsu dan kawan-kawan sangat terkejut karena yang ada di hadapan mereka sekarang adalah 私とメロディーでローを破ったの。もう俺が脱獄した話は聞いているか？
Rupanya Jelal sudah sepenuhnya mengingat masa lalunya dan dibantu kabur oleh Melody dan Ultir dari penjara Dewan Sihir pada 6 tahun yang lalu. Dan kini mereka membangun sebuah guild bebas yang tidak terikat asosiasi manapun, yaitu guild bernama Crime Sources. Mereka adalah guild yang bergerak untuk menumpas guild kegelapan yang dapat mengancam tatanan dunia sihir dengan kejahatan, sekaligus memberi misi utama yaitu untuk menyegel Zeref. Ketiga orang itu melakukannya sebagai penebusan dosa mereka selama ini. Tapi ternyata kedatangan mereka ke sana sekarang adalah untuk membantu para anggota Fairy Tail yang tertinggal waktu 7 tahun untuk bisa mendapatkan kekuatan besar dalam waktu singkat, sekaligus meminta bantuan mereka untuk menyelidiki suatu sihir misterius yang dirasakan Crime Sources terus-menerus selama beberapa tahun terakhir di turnamen besar sihir. Kekuatan besar yang mereka maksud adalah Second Origin atau wadah kedua dalam tubuh penyihir untuk menampung sihir mereka jauh lebih banyak. Dengan bantuan dan kekuatan Lost Magic Ultir, mereka akan menjalankan latihan yang sangat menyakitkan untuk bisa mendapatkan Second Origin. Natsu langsung saja memeluk Ultir karena merasa senang sekaligus berterima kasih. Kembalinya ke pantai, rupanya pelatihan itu benar-benar menyakitkan karena Natsu saja sampai berteriak keras karena rasa sakit yang luar biasa. Di sisi lain, kini Erza dan Jelal tengah berbicara berduaan di salah satu tebing pantai di sana. Si Jelal mengatakan bahwa apa yang dilakukannya saat ini tentu tidak bisa menghapus dosanya di masa lalu dan dia sudah sangat siap mati bahkan di tangan Erza jika suatu saat nanti Erza ingin membalas dendam. Mendengar hal itu tentu saja membuat Erza marah karena Jelal seperti tidak menghargai nyawanya sendiri. Saat Erza menarik kerah Jelal, mereka pun terjatuh ke bawah. 不器用なりに精一杯生きてる。ゼラル。 Nakal ya si Jelal. Jelal yang hampir hilaf itu segera mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki tunangan dan hanya bisa dibalas dengan tawa awkward dari Erza. Setelahnya mereka pun saling jabat tangan setelah Erza berkata bahwa Jelal harus terus melanjutkan hidupnya. Di saat seluruh anggota Fairy Tail lain sudah diberikan mantra pembuka Second Origin, Crime Sorcerer pun juga berpamitan dengan Erza dan mereka berkata akan mendukung Fairy Tail dari kejauhan sambil mengawasi turnamen. Setelah mereka bertiga pergi, Happy datang untuk mengejek Erza yang sedang patah hati dan langsung mendapat tendangan dari perempuan itu. Para anggota Crime kini sedang menepi di sebuah goa di dekat sana untuk beristirahat. Seraya Ultir dan Melody meledek Jelal yang malah berbohong kepada Erza soal sudah punya tunangan. Jelal menjawab bahwa dirinya tidak pantas untuk Erza dan akan terus memusnahkan kegelapan di dunia sebagai hukuman atas dosa-dosanya. Setelah menjalani pelatihan berat dari Ultir, Natsu dan kawan-kawan kembali ke Guild Fairy Tail dengan keadaan hampir tepar. Di sana mereka disambut oleh teman-teman lain yang sudah kembali dari tempat mereka berlatih. Di dalam Guild Makarov mengumumkan tim utama yang akan mengikuti turnamen besar sihir esok harinya. ルーシーとウェンディじゃ夏よっしゃグレイ当然エルザそうきたかシュビアとグレイ様が別行動。 Esok harinya mereka pun berangkat ke ibu kota kerajaan Fiore, yaitu Krokus atau biasa dijuluki sebagai bunga ibu kota. Sesampainya di sana, Erza diberikan sebuah buku panduan aturan turnamen oleh Makarov yang rupanya selalu berubah setiap tahunnya. Dan ada satu aturan yang menarik perhatian mereka semua, yaitu para peserta harus kembali ke penginapan sebelum tengah malam. Setelah dibacakan peraturannya, Natsu, Lucy, dan Happy berlari untuk berkeliling ibu kota. Begitupun dengan Wendy dan Sarla, serta Grey yang memilih berkeliling sendirian. Sementara Erza kini langsung menuju ke penginapan untuk mengecek kamarnya dan mencari hal-hal yang dianggap mencurigakan. Sebelum akhirnya dia diganggu dengan kehadiran Ichiya dan para pria tampan Blue Pegasus yang seenaknya masuk ke kamar Fairy Tail. Saat berkeliling, Grey bertemu dengan Juvia serta Leon dan keadaan aneh kembali menghampiri Grey ketika Leon mengajaknya bertaruh soal Juvia. Kini Lamia Scale menang, maka Juvia harus masuk jadi anggota Lamia Scale, dan jika Fairy Tail menang maka Juvia akan tetap berada di Fairy Tail. Waduh, Leon ternyata bucin Juvia ya.
Di malam hari ketika Natsu, Lucy, dan Happy akan berjalan pulang ke hotel, mereka bertemu dengan sosok Sting dan Rogyu yang memancing perhatian para penduduk karena mengalahkan banyak orang. Natsu pun akhirnya bertemu dengan kedua Dragon Slayer dari Sabertooth itu, serta Happy yang kini bertemu dengan Lector dan Fox, exit peliharaan Sting dan Rogyu. Di sana Sting memperkenalkan diri mereka kepada Natsu sebagai Dragon Slayer generasi ketiga, di mana mereka diajari oleh naga langsung dan juga ditanami lakrima sihir naga. Sting juga mengaku bahwa mereka telah membunuh naga mereka sendiri, dan hal itu langsung menyulut emosi Natsu yang tidak menyangka bahwa ada Dragon Slayer yang tega membunuh naga yang mengasuh mereka. Sepulangnya ke penginapan, Natsu, Lucy, Grey, dan Happy langsung kena marah Erza di kamar itu, tapi mereka khawatir karena Wendy tidak kunjung kembali ke penginapan. Saat mereka dihampiri oleh Elfman dan Lisa, nah tiba-tiba seluruh orang di sana dikejutkan dengan sebuah pengumuman yang mengatakan bahwa turnamen sudah dilaksanakan saat itu, tepat dengan berbunyinya lonceng tengah malam. 8つに絞るための予選を開始します。フィオレ中のギルドの数にしては多すぎるような。くじゅうさんもあるギルドを一気に8つに絞るとはの。予選ならば事前に通達をしておけばよいもの。12時とは予選開始の時間だったのか。今年は本戦を8チームのみで行うことになりました。見ろ、他の宿だ。これから皆さんには競争をしてもらいます。宿変形している。開始。 Dan kelanjutannya bakal kita lihat di part selanjutnya. Oke, kayaknya turnamen besar sihir ini ke depannya bakalan seru banget ya. Apalagi dengan kehadiran Sting dan Rogyu yang adalah Dragon Slayer. Apakah Dragon Slayer Fairy Tail ke depannya bakal berhadapan dengan mereka? Kita bakal saksikan keseruan turnamen besar sihir mulai dari part 37 mendatang ya. Buat kalian yang baru gabung, langsung aja, nggak usah banyak pikir, like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya. Oke, seperti biasa Rama di sini pamit. Bye bye.